Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak, di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Harvesting Energy, yang dimana kami mengambil jurnal yang berjudul tentang Hydrogen Based Hybrid Energy System, a Review of Technology, Optimization Approach, Objective, Constraints, Application, and Outstanding Issue. Nah, di sini kami sebagai kelompok 2, yang dimana saya sendiri Dimas Pantoja 230402014. Saya Vincent David Stompel dengan NIM 230402006. Saya M. Faisal Farizi dengan NIM 230402013. Nah, kita masuk yang pertama di sini ada latar belakang. Pada jurnal ini itu memakai konsumsi energi yang dimana diperkirakan itu naik sekitar 50% pada tahun 2050. Pada jurnal ini yaitu memakai energi terbarukan, energi surya dan angin yang bersifat intermittent ataupun tidak stabil. Sebab 80% energi dunia itu berasal dari energi fosil seperti batu bara, gas, minyak dan lain sebagainya, yang dimana menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dari bahan bakar fosil itu sendiri yang terus meningkat, sehingga dibutuhkannya solusi penyimpan energi yang jangka panjang ataupun sustainable energy. Nah, selanjutnya yaitu solusi hydrogen base atau HES, di mana pada grafik ataupun skematik ini hidrogen ini sebagai pembawa energi carrier, yang dimana keunggulannya itu energi densitas tinggi, net zero emission, penyimpanannya itu jangka panjang. Dimana hidrogen HES ini itu digabungkan dari energi terbarukan seperti energi surya dan energi angin. HES ini sendiri yaitu merupakan sistem yang dimana itu menggabungkan lebih dari 2 sumber energi atau penyimpanan. Tujuannya untuk sebagai pasokan listrik yang andal dan juga bersih. Seperti pada skematik sistem hibrida tersebut itu memakai mengintegrasikan PV, wind turbine dan juga penyimpanan energi baterai sebagai aliran energi dan juga komponen pada sistem utamanya. Metode review pada jurnal ini yaitu database-nya itu Scopus, ScienceDirect, IEEE dan juga ResearchGate, di mana kuncinya itu sebagai hybrid energy system atau HES plus hidrogen dan juga memakai teknologi yang canggih dan ataupun modern. Kriterianya itu peer review. Untuk seleksi pada jurnal ini yaitu awalnya 556 artikel, di mana di screening ataupun disaring menjadi 450 artikel, sehingga final dari jurnal ini yaitu 229 artikel yang sudah dianalisis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke teknologi production hydrogen. Di sini ada dua kategori. Yang pertama kategori fossil based dan renewable based. Untuk kategori fossil based itu terdiri dari dua teknologi. Yang pertama ada stream reforming dan partial oxidation. Nah, untuk stream reforming, dia itu teknologi yang menggunakan gas alam metana sebagai bahan baku. Di mana di teknologi ini dia memiliki efisiensi sekitar 80%. Nah, untuk yang kedua, partial oxidation, dia ini menggunakan teknologi yang berasal dari batu bara atau hidrokarbon berat dengan proses pembakaran parsial. Dimana ini efisiensinya lebih rendah sedikit dari stream reforming, yaitu sekitar 70%. Lalu kita masuk ke renewable base. Ini ada 5, yaitu pertama ada alkaline electrolysis. Ini salah satu teknologi yang dimana dia menggunakan air bersama elektrolit air menggunakan elektrolit KOH dan NaOH. Dia memiliki efisiensi sekitar 70%. Yang kedua ada PIM electrolysis. Dia ini menggunakan membran polimer sebagai elektrolitnya. Dia memiliki efisiensi sekitar 70%. Yang ketiga kita masuk ke SOEC atau bisa dibilang solid oxide electrolysis cell. Dia ini menggunakan kombinasi yaitu elektrolit yang memadukan dari elektrolit listrik sama panas. Dia memiliki efisiensi sekitar 70%. Kita masuk ke biomass gasification. Ini teknologi memanfaatkan biomasa sebagai sumber hidrogennya. Dia memiliki efisiensi yang lebih rendah, yaitu kisaran 50%. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu pyrolysis. Sama dengan biomass gasification, yaitu menggunakan biomasa, tapi ini efisiensinya lebih rendah lagi, yaitu kisaran 47%. Selanjutnya kita masuk ke teknologi water electrolysis, di mana ada di sini ada 4, yaitu ada alkalin, PEM, SOEC, dan AEM. Untuk alkalin sendiri, dia itu termasuk dari yang memanfaatkan elektrolit KOH dan NaOH. Dia memiliki biaya paling murah dengan teknologi paling mantap dan memiliki efisiensi sekitar 60%. Untuk PEM, dia itu teknologi yang menggunakan membran polimer, memiliki kompak sekitar 70%. Namun dia ini memiliki respon cepat tapi katalisnya mahal. Baru yang ketiga ada SOEC.
Dia elektrolit keramik, memiliki suhu yang sangat tinggi dan proses produksinya itu dengan biaya mahal, namun efisiensinya juga tinggi kali, yaitu sekitar 80%. Kita masuk ke AM, dia teknologi memanfaatkan membran anion. Nah, ini masih kategori riset, jadi masih ada kemungkinan baru dia memiliki biaya yang cukup tinggi. Baru masuk selanjutnya. Ini kita masuk ke aplikasi HES atau Hybrid Energy System berbasis hidrogen. Kita masuk ke sektor transportasi, seperti yang kita ketahui aplikasinya itu ada dari FCAF. Itu contoh kasusnya itu seperti Toyota Mirai, Hyundai, dan Nexo. Baru kita masuk ke sektor pembangkit listrik. Sekarang udah ada namanya hydrogen power plants. Untuk contoh kasusnya ini dibuat atau udah dikembangkan oleh Mitsubishi, GE, dan Siemens. Untuk di sektor industri, itu di industri baja, kimia, dan kilang, ini sudah ada, contohnya itu di Swedia dan di Jerman. Baru kita masuk ke sektor remote atau off-grid, yaitu lebih tepatnya ke aplikasi desa terpencil yang memanfaatkan kombinasi dari PV atau photovoltaic, hidrogen, dan storage. Nah, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari optimasi dari Hydrogen Based Hybrid Energy System atau AES kayak gitu. Nah, tujuan pertama adalah meningkatkan efisiensi sistem, yaitu bagaimana sih energi dari sumber terbarukan menjadi surya dan angin dapat dikonversi menjadi hidrogen dan kembali menjadi listrik dengan kehilangan energi sekecil mungkin. Karena dalam proses energi yang hilang, maka sistem harus dioptimalkan agar efisiensinya bisa tinggi kayak gitu. Nah, tujuan kedua itu adalah minimalkan biaya. Teknologi hidrogen saat ini bisa dibilang cukup mahal ya, kayak gitu, terutama pada komponen elektrolisit, fuel cell, dan penyimpanan hidrogennya. Oleh karena itu digunakan indikator seperti NPC, LCOE, dan juga LCOA kayak gitu untuk menghitung total biaya produksi energi dan hidrogen selama umur sistem. Selanjutnya itu adalah mencapai net zero emission atau emisi karbon serendah mungkin. Dengan menggunakan energi terbarukan dan hidrogen hijau, sistem ini dapat membantu nih mengurangi emisi CO2 sehingga lebih ramah lingkungan nantinya. Dan juga tujuan terakhir itu adalah meningkatkan reliabilitas kayak gitu. Kenapa? Karena meningkatkan reliabilitas sistem itu dapat karena sistem energi surya dan angin itu bersifat tidak stabil. Maka hidrogen digunakan sebagai penyimpan energi agar pasokan listrik tetap tersedia ketika reproduksi dari energi utama itu menurun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nih tantangan utama dalam pengembangan hidrogen based hybrid energy system ini. Nah, tantangan pertama itu adalah biaya tinggi. Kenapa? Karena masih elektrisitas sebagai komponen utama masih memiliki harga yang cukup mahal sehingga membuat biaya awal sistem besar. Baru tantangan berikutnya itu adalah keamanan penyimpanan hidrogen. Hidrogen merupakan gas yang mudah bocor dan mudah terbakar. Jadi sehingga membutuhkan sistem keamanan dan standar penyimpanan yang ketat. Selain itu, sistem AES juga memiliki kompleksitas optimasi yang tinggi karena melibatkan banyak proses seperti kelistrikan, kimia, dan kontrol sistem secara bersamaan. Oleh sebab itu diperlukan metode optimasi dan algoritma yang lebih canggih seperti AI atau genetik algoritma. Nah, kemudian terdapat masih masalah efisiensi yang sangat rendah. Saat energi berubah menjadi hidrogen lalu diubah lagi menjadi energi listrik, banyak energi yang hilang sehingga efisiensi totalnya sekitar 20-40% saja kayak gitu. Tantangan terakhir adalah infrastruktur dan regulasi yang masih belum memadai, seperti masih sedikitnya stasiun pengisian hidrogen dan kebijakan pemerintah yang belum konsisten. Nah, sebagai kesimpulan, hydrogen based hybrid energy system memiliki potensi besar nih sebagai solusi untuk mengatasi intermittensi energi terbarukan seperti tenaga surya dan juga angin. Hidrogen dapat digunakan sebagai media jangka panjang sehingga mampu menjaga kestabilan pasokan listrik nanti ke depannya. Selain itu, beberapa teknologi produksi hidrogen seperti alkalin dan PPL sudah cukup matang dan siap diterapkan pada skala industri. Namun dalam implementasinya diperlukan optimasi multi objektif karena sistem harus mampu menyeimbangkan biaya efisiensi emisi dan reliabilitas secara bersamaan. Walaupun memiliki banyak keunggulan, teknologi ini masih menghadapi beberapa tantangan utama seperti biaya efisiensi yang sangat tinggi, keamanan penyimpanan hidrogen yang perlu penjagaan ketat, serta efisiensi sistem yang masih sangat rendah. Oleh karena itu, dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah sangat penting nih untuk mempercepat pengembangan dan penerapan teknologi hidrogen di masa depannya. Oke, sekian, terima kasih atas penjelasan kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.